Pesugihan. Pesugihan adalah suatu praktik spiritual yang telah lama ada di Indonesia. Banyak orang mengklaim bahwa pesugihan dapat membawa kekayaan dan kemakmuran. Tetapi di sisi lain, ada juga yang skeptis terhadap praktik ini. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pesugihan dan praktik-praktik pesugihan yang ada di Indonesia. Kata pesugihan berasal dari bahasa Jawa yang berarti menghasilkan uang atau mencari rezeki. Praktik ini sering dikaitkan dengan kepercayaan animisme dan ritual-ritual khusus yang ditujukan untuk meminta bantuan roh atau entitas gaib seperti jin atau makhluk halus penunggu suatu tempat keramat. Banyak jenis pesugihan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti pesugihan tanpa menggunakan tumbal, atau sering disebut dengan pesugihan ilmu putih, atau pesugihan dengan tumbal. Pesugihan tanpa tumbal adalah praktik yang melibatkan berbagai ritual dan doa-doa seperti puasa, ziarah ke makam keramat, dan melakukan berbagai praktik spiritual lainnya tanpa membutuhkan tumbal manusia ataupun hewan. Biasanya orang yang melakukan pesugihan ini akan berguru pada seorang guru spiritual yang untuk selanjutnya diberikan arahan-arahan untuk mendapatkan kekayaan melalui berbagai ritual-ritual magis. Orang tersebut lalu akan pergi untuk menjalankan suatu misi ke tempat keramat tertentu untuk berdoa, meditasi, dan meminta berkat dari penunggu tempat keramat tersebut. Selanjutnya adalah jenis pesugihan dengan tumbal. Ini merupakan praktik yang paling menyeramkan, paling ekstrim, dan diyakini paling efektif dan paling cepat untuk menghasilkan kekayaan. Kenapa? Karena pelaku dari pesugihan ini akan memberikan tumbal kepada makhluk gaib ini atau makhluk halus ini sebagai gantinya akan kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Tumbal yang ditawarkan kepada makhluk gaib ini beraneka ragam, dari tumbal binatang hingga manusia. Untuk manusia biasanya orang tersebut akan menumbalkan seseorang, seperti orang yang dibenci, tetapi tidak jarang juga agar mendapatkan kekayaan yang besar, instan, dan cepat. Orang tersebut akan menumbalkan nyawa dari keluarga mereka. Istri, anak, bahkan hingga tumbal janin. Tak jarang, jika orang itu benar-benar menginginkan kekayaan yang sangat besar, ia akan menumbalkan dirinya sendiri dengan cara menumbalkan umurnya sendiri. Tetapi tumbal yang paling kuat adalah tumbal yang berasal dari tumbal keluarga atau tumbal janin. Biasanya orang yang dicintai seperti anak, istri. Nyawa mereka akan ditawarkan sebagai tumbal kepada entitas gaib ini. Ketika seseorang telah mendapatkan kekayaan, maka nyawa dari keluarga, dari orang yang sangat dicintai akan diberikan kepada makhluk gaib ini. Jika seseorang menumbalkan umurnya sendiri, maka ketika ia mati, maka jiwa atau roh dari orang tersebut akan menjadi budak dari makhluk gaib ini. Tumbal yang ditawarkan biasanya memiliki kesepadanan dengan harga yang akan mereka dapatkan. Semakin besar kekayaan, kekuasaan, hingga ketenaran yang akan mereka dapatkan, maka semakin besar juga tumbal yang akan diminta. Sebenarnya ada juga pesugihan lainnya seperti pesugihan emas, pesugihan keris, memberikan makan kepada keris, hingga pesugihan ke tempat-tempat keramat seperti Gunung Kawi, Gunung Kemukus, lereng Merapi, hingga Nyi Blon.
Akan tetapi, pesugihan jenis ini masih termasuk sebagai pesugihan tanpa tumbal atau pesugihan ilmu putih. Terdapat mitos bahwa kekayaan yang didapat secara cepat dan tanpa ada angin dan hujan adalah kekayaan yang didapatkan dari pesugihan. Hal ini merupakan mitos serta kepercayaan masyarakat yang berkembang luas. Seringkali ada orang kaya baru atau dadakan dengan harta berlimpah ruah. Tetapi tiba-tiba tanpa ada sebab keluarganya mengalami peristiwa yang tragis. Tiba-tiba mengalami kecelakaan yang tragis, penyakit yang misterius, atau tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Hal ini terjadi diyakini merupakan bentuk persembahan atau tumbal untuk makhluk gaib tersebut. Lalu, bagaimana dengan Anda? Pernahkah atau apakah Anda mengetahui ada orang kaya di sekitar Anda yang melakukan praktik pesugihan ini? Tinggalkan pengalaman Anda, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar.